Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, masih bersama dengan saya Ika Dewi Lestari dalam pokok pembahasan materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 SMK. Pada materi yang akan dibahas kali ini yaitu KD 3.18 menyeleksi strategi pemasaran dan KD 4.18 melakukan pemasaran. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembahasan kali ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian strategi pemasaran, fungsi, dan tujuan pemasaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyeleksi strategi pemasaran dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis langkah strategi pemasaran produk yang efektif dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan pemasaran dengan baik. Kunci sukses sebuah bisnis adalah dengan cara perusahaan mampu menggait konsumen dan klien dengan memiliki kiat-kiat tertentu. Istilah-istilah di atas sering disebut sebagai strategi pemasaran atau marketing strategi. Tujuannya agar produk yang ditawarkan bisa menjadi pemenang di antara pesaing dengan usaha yang sejenis. Pengertian strategi pemasaran secara umum adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran menurut para ahli, yang pertama menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran yaitu serangkaian logika tentang pemasaran di mana sebuah usaha atau bisnis tertentu mengharapkan adanya nilai lebih serta keuntungan dari bentuk hubungan dengan klien atau konsumen. Menurut Kurs, strategi pemasaran yaitu program yang menyeluruh dari perusahaan dalam upaya menentukan target market serta untuk memuaskan konsumen. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun kombinasi atau perpaduan dari elemen-elemen yaitu produk, promosi, marketing mix, distribusi, dan harga. Sedangkan menurut Ciptono, strategi pemasaran yaitu sebuah alat yang mendasar dan fundamental yang didesain untuk mencapai tujuan dari perusahaan dengan cara mengembangkan daya saing yang unggul dan berkesinambungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi sasaran target dan usaha tersebut. Secara garis besar ada 4 fungsi strategi pemasaran, diantaranya 1. Menambah motivasi guna mencapai target masa depan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pemasaran. Yang ketiga, merumuskan dan membuat tujuan perusahaan. Yang keempat, pengawasan pada aktivitas pemasaran. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran, yaitu diantaranya yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Ada beberapa jenis-jenis strategi pemasaran yang efektif, diantaranya yang pertama, iklan berbayar. Iklan berbayar adalah strategi pemasaran di mana perusahaan membayar jasa penyedia ruang iklan untuk menampilkan produk atau layanan mereka. Contohnya seperti ada dalam iklan banner. Yang kedua, pemasaran transaksional.
Pada strategi ini, fokusnya perusahaan pada mencapai target penjualan, sehingga perusahaan menggunakan berbagai taktik untuk menarik minat konsumen, seperti adanya pemberian diskon, adanya kupon belanja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemasaran media sosial. Pada strategi ini memungkinkan perusahaan membangun dan memperluas kehadiran merek mereka dengan cepat. Pemasaran media sosial melibatkan penggunaan situs dan aplikasi jejaring sosial seperti penggunaan Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemasaran konten merupakan strategi yang fokus pada penciptaan atau distribusi konten yang memiliki nilai, relevansi, dan konsistensi untuk menarik perhatian konsumen. Melalui konten yang bernilai, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, terutama keputusan pembelian. Kemudian berikutnya yang kelima adalah SEO atau Search Engine Optimization. Adalah proses untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke situs web perusahaan melalui hasil pencarian pada mesin pencari. Dengan memastikan konten perusahaan memenuhi standar SEO, situs web perusahaan dapat mendapatkan peringkat yang lebih baik pada mesin pencari, meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pengunjung. Yang keenam, public relation merupakan bentuk publikasi yang dapat diperoleh oleh perusahaan melalui berbagai cara yang cenderung mudah, contohnya seperti testimoni di media sosial, liputan media televisi, ataupun radio. Ada banyak tahapan strategi pemasaran, misalnya yang terkenal diantaranya yaitu STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Pembahasan yang pertama adalah segmenting. Segmenting adalah proses di mana Anda sebagai seorang pemasar mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolong-golongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Segmentasi pasar dapat membagi pasar menjadi bagian-bagian berdasarkan pembeli dan kebutuhan, karakteristik, atau perilakunya. Dalam segmentasi pasar, ada identifikasi kelompok yang memiliki karakteristik produk yang sama, menentukan karakteristik penting dari setiap segmen pasar. Selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market, yaitu dengan targeting. Pengertian dari targeting itu sendiri merupakan sebuah sasaran dari siapa pasar yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Di dalam target pasar, adanya evaluasi potensi dan daya tarik komersial setiap segmen, kemudian pilih satu atau beberapa segmen. Yang berikutnya adalah produk positioning. Positioning yaitu bagaimana Anda menempatkan posisi produk di mata pelanggan jika dibandingkan produk pesaing. Dalam hal ini, contohnya seperti brand image, manfaat yang dijanjikan, serta competitive advantage, sehingga menjadi alasan bagi konsumen memilih produk Anda atau bukan produk pesaing. Secara umum, Anda bisa menetapkan ingin seperti apa posisi perusahaan pada persaingan yang ketat. Dalam pemosisian produk, yang pertama, kembangkan pemosisian produk mendetail untuk segmen yang dipilih. Yang kedua, kembangkan bauran pemasaran untuk setiap segmen yang dipilih. Ada langkah-langkah dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama yaitu memahami kondisi dan kebutuhan pasar.
Sebagai pelaku bisnis, kamu dapat memahami kondisi serta kebutuhan pasar dengan melakukan pencarian di internet, dan untuk mempelajari perilaku konsumen, maka kamu dapat melakukan wawancara dengan beberapa konsumen dari target pasar kamu. Yang kedua, merencanakan strategi. Dasar dari pemasaran yang baik adalah merencanakan strategi, sehingga data dan analisis yang diperkirakan dapat tepat sasaran. Yang ketiga, buat buyer persona atau persona pembeli. Buyer persona menjadi sebuah cara bagi kamu menemukan pelanggan ideal, sehingga dapat menentukan siapa yang nantinya akan membeli atau menggunakan jasa bisnis kamu, seperti usia, jabatan, pendapatan, lokasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan goals atau tujuan akhir. Kehadiran goal atau tujuan akhir membantu bisnis dalam merencanakan pemasaran, dan hal ini menjadi pemandu bagi bisnis agar bisa melakukan langkah tepat untuk mencapainya. Yang kelima adalah pilih tools. Kehadiran tools mempermudah dalam menganalisis, mengukur, dan mengevaluasi beragam tindakan pemasaran yang sudah direncanakan. Kemudian yang keenam, perhatikan sumber daya kamu. Sumber daya yang diperlukan bisa dalam bentuk budget hingga pelaku yang melaksanakan. Hal ini menjadi sarana pemasaran yang harus terpenuhi agar pemasaran bisa menjadi lancar. Yang ketujuh, analisis kompetitor, evaluasi yang membuat kegiatan pemasaran tidak maksimal, dan sempurnakan dengan analisis dan perencanaanmu sehingga bisa menghasilkan strategi pemasaran terbaik untuk bisnismu. Yang kedelapan, jalankan strategi. Agar bisa melihat hasil nyata dari rencana pemasaran yang sudah disusun, maka harus dijalankan rencanamu dan lakukan evaluasi dari tindakan pemasaran yang sudah dilakukan. 9. Terapkan strategi bauran pemasaran. Tujuannya adalah untuk memasarkan produk dengan harga tepat di tempat yang tepat melalui metode yang tepat. Yang ke-10, menjalin dan menjaga hubungan dengan pelanggan, yaitu memelihara hubungan baik dengan pelanggan akan memberikan testimoni positif serta review yang baik atas produk atau jasa yang dipasarkan. Apa pentingnya strategi pemasaran? Yang pertama, yaitu memberikan bisnis keunggulan dalam persaingan. Yang kedua, membantu dalam pengembangan barang dan jasa dengan potensi keuangan yang tinggi. Yang ketiga, membantu bisnis dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin untuk menyampaikan pesan penjualan ke target audiens yang tepat, mengakomodasi dan membantu pertumbuhan bisnis kamu, dan yang terakhir menjadi studi kasus dalam statistik yang bisa digunakan pada masa mendatang. Yang berikutnya adalah melakukan pemasaran. Salah satu model bisnis internet marketing online selain toko online atau online shop, muncul istilah dropshipping dan reseller. Dropshipping adalah suatu upaya penjualan produk tanpa harus memiliki produk yang akan dijual. Dalam bisnis ini, tidak memerlukan modal yang cukup besar, waktu, dan energi, sehingga penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, tetapi hanya menyediakan alat pemasaran seperti media sosial. Tahapan atau langkah-langkah pembelian dan penjualan dalam dropship adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah pembeli membayar barang yang dibeli. Yang kedua, penjual akan membayar harga dropshipper dan mengirimkannya ke pembeli. Yang ketiga, perusahaan dropshipper akan mengirimkan produk ke pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga dropshipper adalah keuntungan penjual. Dalam sistem dropship ini memudahkan para pemula maupun pelaku bisnis toko online untuk bisa mendatangkan keuntungan yang cukup besar setiap bulannya, sehingga bisa meningkatkan motivasi mereka dalam berwirausaha. Demikian pembahasan materi kali ini. Semoga menjadi bermanfaat.
Silakan bisa masukkan kritik dan saran untuk pembahasan yang saya sampaikan, dan semoga untuk kritik dan sarannya juga bisa membangun saya untuk bisa lebih maksimal